Saudara, jelang debat kedua di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pada segmen ini kita sebenarnya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, ada Mas Agung Baskoro. Tapi sebelum itu, visual yang Anda lihat saat ini di layar Kompas TV adalah bagaimana paslon nomor urut 1, utamanya Andika Perkasa bersama istri, ini yang sudah tiba di lokasi tampaknya ya. Yang memang tadi sesuai prediksi dari laporan jurnalis Kompas TV bahwa nanti rata-rata para paslon ini akan tiba di lokasi kurang dari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dan menuruti aturan dari KPU Jawa Tengah untuk bisa tepat waktu, karena biasanya sebelum debat nantinya para paslon ataupun juga juru kampanye ini biasanya akan memperoleh briefing sejenak seperti itu. Dan untuk debat kedua kali ini nantinya KPU sudah merumuskan bagaimana tema yang akan jadi pokok bahasan mengenai membangun infrastruktur dan ketahanan pangan di Jawa Tengah, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di mana pada debat ini biasanya sudah dikemas sedemikian rupa sama seperti debat perdana yang diselenggarakan pada akhir Oktober lalu yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam dengan durasi 150 menit, di mana untuk efektivitas debat nanti akan dibagi dalam 6 segmen yang terdiri dari 120 menit. Untuk menjaga efektivitas debat ini agar berlangsung dengan baik dan cukup kondusif, para paslon hanya diperbolehkan untuk membawa pendukung maksimal 75 orang. Baik, sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa saat ini untuk membahas lebih lanjut jelang debat ini, kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, ada Mas Agung Baskoro. Selamat petang Mas Agung, salam sehat selalu. Selamat petang Mbak Valen, pemirsa semua. Iya Mas Agung, kurang dari 2 jam lagi ini debat kedua akan dimulai. Ini kalau berbicara soal Jawa Tengah ini kelihatannya seru sekali ya. Apalagi melihat elektabilitasnya yang kalau orang Jawa bilang itu unda-undi gitu. Istilahnya mepet sekali, selisihnya hanya dikit. Yang terbaru dari harian Kompas atau dari Litbang Kompas ini hanya 0,7%. Tapi kalau melihat jelang debat nanti, bagaimana seharusnya para calon kepala daerah ini merumuskan kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah rentan seperti Jawa Tengah ini? Iya Mbak, jadi di luar elektabilitas juga yang membuat seru adalah bahwa Pilkada Jawa Tengah ini ternyata rasa pilpres. Ya kita kira ada di Jakarta, tapi ternyata turun ke Jawa Tengah. Dan beberapa king dan queen makernya juga turut serta di dalamnya. Jadi itu semua menambah ya dinamika dan keseruan ya Pilkada Jawa Tengah tahun 2024 ini. Nah terkait bagaimana kemudian ya para paslon memajukan Jawa Tengah dalam konteks tema debat seperti hari ini ya, soal ketahanan pangan, soal infrastruktur seperti itu, saya kira itu juga tercermin dari temuan oleh survei Litbang Kompas, di mana di situ tertera bahwa ya stabilitas harga-harga sembako itu menjadi concern para pemilih, masyarakat, warga Jawa Tengah. Saya kira para paslon ini juga perlu memikirkan bagaimana kemudian Baik. bisa memastikan harga-harga sembako pangan ya bisa Ya. terjangkau, bisa semakin baik seperti itu. Ya, kesejahteraan masyarakat terutama lewat sumber daya pangan yang terjamin begitu ya. Mas Agung, nanti kita lanjutkan dulu karena saat ini kita sudah terhubung dengan paslon nomor urut 1, ada Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Valen. Selamat sore, terima kasih. Ini kita kurang 2 jam lagi, Pak Andika, Pak Hendi. Jadi seperti apa ini kesiapannya jelang debat nanti? Adakah kesiapan khusus atau strategi khusus untuk merebut pemilih yang mungkin sampai saat ini masih bimbang belum menentukan pilihannya? Ya, kita sudah berusaha menyiapkan secara maksimal. Tetapi ya apa adanya lah Mbak, nggak ada strategi khusus.
Iya, tapi kan kalau melihat daripada survei kemarin yang baru saja dirilis dari Litbang Kompas ini kan surveinya antara kedua paslon ini kan sangat ketat sekali, Pak Andika. Jadi apa upaya dalam menggait para pemilih, utamanya kan masih ada 43,1% undecided voters yang belum menentukan pilihan. Kalau kami sebetulnya cukup kaget Mbak, karena ekspektasi kami itu justru belum sampai ke situ. Kan kita berangkat dari ketinggalan yang cukup jauh. Nah sehingga waktu itu kami selalu berusaha, setiap survei itu kami pelajari. Karena walaupun berbeda-beda tapi pasti ada yang dijadikan evaluasi. Nah sehingga survei demi survei kami evaluasi, kami terus bergerak dengan penyempurnaan-penyempurnaan, dan bahwasannya sekarang sampai di titik itu berdasarkan survei dari Litbang Kompas itu kami udah bersyukur banget Mbak. Oke, nah kelihatannya ini kan juga masih belum bisa disebutkan akan terjadi satu putaran begitu, karena kalau melihat kedua calon ini kan masih di bawah angka 50%. Nah tapi optimismenya seperti apa? Ini ya Pak Andika atau Pak Hendy juga ingin menambahkan, silahkan. Mas Hendy nambahin ya. Optimisme itu harus sih Mbak. Yang penting kita kan berpikirnya positif, berangkat dari evaluasi tadi, apa yang harus kami perbaiki, dan kita ingin semuanya berjalan natural sebenarnya. Karena kan kami punya banyak keterbatasan, banyak sekali keterbatasan. Ya Mbak Valen, kalau pandangan kami ini tetap satu putaran karena dua pasang calon kan. Jadi nanti pada hasil akhir pasti salah satu angkanya di atas 50%. Nah kami punya keinginan untuk kita bisa menembus angka itu dan kita bisa menang nanti tanggal 27 November. Maka Pak Andika dan saya hari ini terus turun ke bawah. Kita sapa masyarakat, kita sambangi masyarakat, kita serap aspirasi sambil menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan dalam visi, misi, program kerja, dan subprogram kerja Andika Hendy. Ya doakan Mbak Valen mudah-mudahan lancar ya. Ya, persiapan yang paling detail yang tadi Anda sampaikan adalah turun ke lapangan langsung menyapa warga. Nah, terkait dengan tema pada malam hari ini, membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jateng dalam menghadapi perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Spill dong, apa yang jadi program unggulannya, Pak Andika, Pak Hendy? Yang jelas kan di sini pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan ya. Yang jelas bagaimana kita berusaha membangun sebuah sistem di mana setiap pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur dan ketahanan pangan ini, dan bahkan lebih dari itu harus ada juga proses mitigasi terhadap kerusakan lingkungan misalnya. Dan itu bisa. Nanti detailnya pasti akan muncul di debat nanti Mbak. Oke, baik. Kita nantikan seperti apa debat pada malam hari ini. Tentu yang kita harapkan adalah bagaimana debat ini langsung menuju pada substansinya, sehingga masyarakat yang mungkin sebelumnya belum menentukan pilihan bisa kemudian menentukan pilihan siapa kira-kira yang akan dipilih di tanggal 27 November nanti. Terima kasih Pak Andika, Pak Hendy sudah mau menyempatkan waktu untuk berdialog dengan Kompas TV. Valen. Ya saudara, sementara itu dari layar kaca yang juga sudah terekam oleh juru kamera Kompas TV, ini juga adalah bagaimana persiapan dari Ahmad Lutfi, pasangan calon gubernur nomor urut 2, yang nantinya juga disinyalir akan berangkat ke lokasi Majapahit Convention Semarang untuk menuju lokasi debat, yang mana hingga saat ini kita masih melihat bahwa persiapan masih dilakukan, koordinasi terus dilakukan oleh tim dari paslon nomor urut 2 di Pilkada Jawa Tengah ini. Tentu nanti untuk setibanya di venue, kita juga akan mengusahakan untuk bisa berdialog singkat, terutama melihat bagaimana kesiapan jelang debat Pilkada atau Pilgub Jawa Tengah.
Kita kembali ke Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Mas Agung tadi juga sempat melihat ya seperti apa kesiapan dari paslon nomor urut 1 Andika Hendy begitu, yang mana memang tadi katanya sudah fokus untuk menyerap aspirasi warga sebelumnya pasca survei itu keluar. Jadi 2 minggu ini istilahnya turun ke lapangan dengan yaitu tadi meyakini bahwa sistem infrastruktur itu juga harus diimbangi dengan proses mitigasi terhadap kerusakan yang ada lingkungan. Bisakah ini meyakinkan pilihan masyarakat? Iya, saya kira karena memang Pak Hendy ini punya rekam jejak yang positif di Kota Semarang, sehingga memang arahan untuk beliau menyampaikan beragam program ya, kerja, kemudian visi misi, inovasi kebijakan, ataupun melanjutkan, ya misalkan ada lapor GUP kemarin sempat disuarakan, itu saya kira menjadi relevan karena publik atau pemilih rasional yang memang termaktub dalam 43,1% swing voters tadi memang akan lebih banyak mengulik di rekam jejak itu. Apakah ini sebatas omongan atau sebatas apa wacana? Tapi kan mereka bisa melihat Semarang seperti apa sekarang, seperti itu. Begitupun nanti ketika Pak Taj Yassin akan berbicara bagaimana rekam jejak beliau sebagai wagub menampingi Pak Ganjar. Tapi memang tidak akan leluasa dua paslon ini karena yang satu mewakili partai petahana, yang satunya mewakili petahana itu sendiri. Ya, jadi saling terkait sehingga narasi-narasi yang sifatnya perubahan itu menjadi kurang pas ya. Tapi yang paling ideal memang keberlanjutan, apalagi masing-masing ini memang terkait satu sama lain. Misalkan paslon Pak Ahmad Lutfi Taj Yassin memang didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Tapi di saat yang sama ya Pak Andika Perkasa dan Pak Hendy ini didukung oleh petahana juga dalam konteks mereka partai petahana yang selama ini memimpin Jawa Tengah. Sedikit banyak kekurangan ataupun keterbatasan Jawa Tengah juga ada kontribusinya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian debat kedua ini bisa memastikan ya, karena infrastruktur dalam survei Litbang Kompas juga masuk prioritas masalah kedua, 30,1% itu menjadi masalah krusial selain ya sembako tadi. Jadi dua hal ini saya kira saling terkait bagaimana infrastruktur bisa memajukan ya Jawa Tengah secara keseluruhan, memastikan ya soal harga, kemudian soal perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa semakin minimal, dan itu semua butuh inovasi, apakah bentuknya intervensi teknologi, ya gimana supaya panen kita bisa lebih lebih baik, lebih cepat, lebih besar hasilnya, tapi juga bisa merata ya distribusinya, karena problem pangan kita kan sejauh ini selama ini kan soal distribusi, sehingga ketika ada yang memang surplus tapi ada juga daerah yang minus, ini gimana ya supaya selesai dan solusi masalahnya bisa tercipta. Dan infrastruktur teknologi itu saya kira dua keyword yang idealnya akan dibahasakan pada debat malam nanti, supaya apa? Supaya memang dua paslon ini memang bisa memahami perubahan zaman yang begitu ekstrim. Ya, adaptasinya gimana dengan program-program mereka dengan masalah-masalah terkini yang hadir di Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak Valen. Mas Agung, ini juga menarik. Tadi Anda kan juga menyampaikan ya bahwa mereka ini bagaimana untuk bisa memberikan visi misi termasuk juga solusi terhadap masalah, terutama tadi juga pendekatan teknologi dan juga infrastrukturnya. Tapi kalau melihat, kita kan tahu pada survei sebelumnya itu masih ada 43,1% undecided voters yang masih bimbang menentukan pilihannya. Nah, jadi hari ini tuh bisa dikatakan bahwa para paslon ini berusaha untuk merebut suara daripada pemilihnya. Jadi saat ini karakter pemilih seperti apa yang sedang diperebutkan oleh kedua paslon? Otomatis kalau soal debat ujungnya pemilih rasional, Mbak Valen ya. Jadi 3,1% itu ada salah satu variannya pemilih rasional. Walaupun tidak bisa dibungkiri juga ada pemilih-pemilih yang memang kita lihat memilih berdasarkan misalkan sosiologis ya, suku, agama, ras misalkan. Ada yang memilih karena psikologis, karena penampilannya, karena kesantunannya, keramahannya dan seterusnya. Tapi ada tipologi satu yang memang satu lagi yang seringkali luput dan bahkan mengemuka di akhir-akhir nih, pemilih transaksional, Mbak Valen. Oke. Ya, Apa itu? pemilih transaksional itu ya dalam tanda petik ya menunggu ada semacam treatment khusus dari kandidat untuk mereka mendapat dalam tanda petik benefit dan keuntungan jelang hari pemilihan. Ya, jadi yang kita sederhanakan misalkan bisa terpapar soal money politics seperti itu. Oke. Jadi kecurigaan saya 43,1% ini tidak semuanya adalah pemilih rasional, karena kalau dilihat dari demografi, sosiodemografi di Jawa Tengah ya yang SLTA ke atas itu jumlahnya hanya 36 sampai 40% saja.
sisanya tingkat pendidikannya SMP, SD seperti itu. Jadi saya ada kekhawatiran ya kalau ini tidak diantisipasi dengan baik oleh masing-masing paslon soal hadirnya pemilih transaksional yang itu dalam setiap konteks pemilihan kita selalu hadir. Ini bisa membuat pilkada kita menjadi apa ya kurang ideal lah untuk demokrasi seperti itu. Jadi memang perlu ada arahan-arahan lebih konkret misalkan dari Bawaslu, dari penyelenggara KPU, bahkan dari paslon sendiri untuk memastikan memang pemilu ini benar-benar benar pemilu yang bersih, yang ideal, yang adil Ya. dan bisa ya memastikan bahwa tak ada lagi soal-soal money politik seperti itu Mbak Valen. Ya, Mas Agung tadi Anda bilang bahwa pemilih yang saat ini diperebutkan oleh kedua paslon adalah pemilih rasional begitu ya. Berarti intinya adalah mereka yang merasa solusi yang ditawarkan nanti adalah yang masuk akal begitu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau melihat debat dibandingkan dengan debat pertama akhir Oktober lalu, apakah kedua paslon ini seluruhnya sudah masuk ke hal substantif atau hanya saling sindir-menyindir aja? Iya, kalau saya lihat sudah ya, tapi memang belum terlalu dalam ya Mbak ya. Hmm, Jadi harap memang nanti kedua paslon bisa cerita bagaimana prestasi rekam jejak mereka, kontribusi mereka selama misalkan Pak Tad Yassin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Apa sih yang sudah beliau lakukan kaitannya dengan tema infrastruktur dan ketahanan pangan seperti itu. Kemudian Pak Hendrar Prihadi juga bisa menyampaikan selama menjadi Wali Kota Semarang 2 periode, apa intervensi beliau untuk memastikan pembangunan infrastruktur maupun ketahanan pangan di Kota Semarang terjamin. Ya itu kan pasti banyak data-datanya, prestasinya seperti itu. Nah yang kedua saya kira tidak bisa dimungkiri, eh, misalkan kemarin di Jakarta menarik ketika Mas Pram itu membawa salah satu orang teman difabel dari Bandung untuk menguji ya rekam jejak Kang Emil soal kebijakannya apakah ramah difabel atau tidak. Sebenarnya nanti bisa juga terjadi semacam itu ada testimoni dari warga Semarang atau warga Jawa Tengah untuk menguji apakah rekam jejak mereka memang selama ini sudah peduli dengan soal-soal infrastruktur, soal-soal misalkan apa namanya ketahanan pangan gitu. Mungkin petaninya seperti apa di Semarang, petaninya di Jawa Tengah bagaimana seperti itu Mbak Fani. Dan itu lebih menukik, lebih tajam dan itu agak susah itu membantahnya karena ini testimoni yang langsung menerima kebijakan mereka gitu seperti itu. Jadi yang ketiga juga saya berharap nanti ada adu data. Ya, adu data ini kemarin sempat mengemuka ya soal misalkan internet ya, hmm, kemudian soal pembangunan tata kelola birokrasi, pungli seperti itu. ya, Pak Andika ngomong efisiensi dengan lapor GUP misalkan, Pak Ahmad Lutfi ngomong soal bagaimana memastikan cyber security aman seperti itu. Ya, kemudian soal kebijakan internet ini harus dipastikan tidak dikuasai segelintir kalangan. Jadi sudah masuk ke sana tapi data-datanya lebih banyak, lebih diadu supaya apa? Supaya narasi ini memang kuat, punya argumentasi dan rasionalisasi yang jelas, Mbak Valen. Jadi saya kira tiga itu dan yang keempat memang untuk Pak Andika sama Pak Hendi ini saya memberikan semacam endorse Pak Hendinya lebih banyak bersuara, ya dikasih kesempatan oke. lebih. Ya karena yang mengemuka kemarin justru teamwork itu ada di Pak Ahmad Lutfi sama Pak apa namanya Pak Tad Yassin. Karena sayang nih Mas Hendinya nggak banyak bicara karena beliau punya saya kira prestasi segudang yang itu harus Hmm. didengar oleh warga Jawa Tengah seperti itu. Oke, Mas, ini kan berarti juga berkaitan dengan daya tarik ya. Berarti untuk pemilih di Jawa Tengah itu tidak hanya memperhatikan calon gubernurnya aja ya. Apakah calon wakil gubernur ini bisa jadi pertimbangan juga untuk daya tarik mereka dalam memilih? Oh iya, mesti Mbak. Hmm. Di tengah pilkada yang kompetitif seperti Jawa Tengah, variabel elektoral apapun sangat menentukan ya, sangat dibutuhkan untuk didongkrak ya. Apakah lewat cagupnya, apakah itu cawagupnya tadi seperti di explore gitu. Karena masing-masing ini kan harus saling menguatkan, saling melengkapi, saling apa ya, saling bisa apa namanya, menopang ide ataupun gerak satu sama lain. Jadi Hmm. ketika cawagupnya atraktif, ketika cawagupnya apa mampu mengimbangi ya, bahkan bisa menunjukkan performa yang luar biasa, itu sedikit banyak akan memberi masukan kepada pemilih rasional untuk menjelaskan bahwa oh ini duit tunggal yang oke untuk cagup cawagupnya, ini duet maut untuk cagup cawagupnya. Jadi kalau cawagupnya menarik, atraktif, ini sedikit banyak bisa mendongkrak dan bisa menjauhkan ya gap elektoral yang memang diharapkan bisa diterima ketika pasca debat nanti karena
debat ini memang ya debat terakhir ya. Saya nggak tahu 2 kali ya mungkin. Jadi yang jelas diharapkan bisa menjauhkan gap elektoral di antara paslon karena ini momen paling efektif satu waktu di mana semua mata tertuju bukan hanya Jawa Tengah nih, bahkan seluruh Indonesia melihat bagaimana performa masing-masing paslon seperti itu. Oke, Mas Agung, kita agak melihat bagaimana peta perpolitikan di Jawa Tengah ya. Ini kemarin kan bisa dibilang bahwa kedua misalnya katakanlah kalau dari PDIP Megawati Soekarno Putri ketua umumnya ini bisa dikatakan turun gunung. Bahkan pada tanggal 25 Oktober itu sempat mengadakan konsolidasi di sana. Kemudian juga ada Jokowi yang menyatakan dukungan ke Lutfi. Apakah Anda setuju jika Jawa Tengah ini bisa dikatakan pertarungan politik lanjutan antara Megawati dan Jokowi? Singkat saja, Mas. Otomatis, Mbak. Bagi PDIP ini markas besarnya. Tapi bagi misalkan Pak Jokowi ini rumahnya ya untuk rumah masa depan dan masa lalu masa kininya seperti itu. Jadi masing-masing akan berebut pengaruh karena Jawa Tengah ini kan juga salah satu kunci populasi juga untuk 2029 ya, untuk banyak hal lah, event-event elektoral seperti itu. Jadi ini akan menjadi adu gengsi yang sangat Baik. ketat, dahsyat dan kita tunggu seperti apa. Tapi yang jelas semuanya harus dalam koridor-koridor aturan yang memang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Oke, baik Mas Agung, kita tahan dulu karena sudah bersama kami juga ini dari daring yang sudah bersiap jelang debat. Ini ada paslon nomor urut 2 di Pilkada Jawa Tengah, ada Pak Ahmad Lutfi dan juga Bapak Taci Yassin. Selamat petang Bapak-bapak. Ya, selamat petang. Selamat petang. Iya Pak, ini sebentar lagi debat kedua akan segera dimulai. Jadi Pak Lutfi, apa yang sudah disiapkan? Ya. Adakah strategi khusus ini di debat kedua kali ini? Nggak ada strategi dan nggak ada persiapan. Saya selama ini ya mutar-mutar di wilayah Jawa Tengah. Ya biasa aja, mengalir apa adanya aja Mbak Valen. Ya, tapi kan kalau misalnya debat ini kan ajang untuk bisa memperebutkan pemilih, terutama mereka yang belum menentukan pilihan. Kemarin di survei terakhir Litbang Kompas itu masih ada 43,1%. Nah, ini seperti apa upaya dalam menggait atau menarik simpati para pemilih? Yang pertama kita debat kedua ini juga menentukan ya bagaimana kita nanti mengeksplor terkait dengan visi misi dan program-program. Jadi keterkaitannya dengan pemilih tentu masyarakat akan menilai apakah visi misi kita atau kontestan yang lain masyarakat bisa menerima. Intinya kan semuanya kita kembalikan pada masyarakat, Mbak. Ini kalau melihat Pak, daripada survei yang memang lagi-lagi sudah dirilis Litbang Kompas, ini kan pada 2 minggu lalu, keduanya memang unda-undi gitu ya Pak, kalau orang Jawa bilang ada 28,8% untuk paslon 01, paslon 02 28,1%. Nah, ini kelihatannya satu putaran belum tentu bisa diraih Pak, tapi optimismenya seperti apa dari paslon nomor urut 2? Kita semua optimis, artinya begini. Terkait dengan kontestasi ini kan masyarakat yang akan menentukan. Artinya kita mutar, ketemu dengan banyak orang, banyak masyarakat, kita belanja masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, akan kita selesaikan dengan apa yang kita dapat. Artinya biarlah nanti survei itu akan membuktikan pada tanggal 27, kita akan memberikan semangat, tetap berjalan sebagaimana biasa. Okay? Baik, Pak Lutfi, ini pertanyaan terakhir. Kemarin kan katanya jelang debat kedua ini turun ke lapangan menyerap aspirasi warga. Terkait dengan tema debat hari ini membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jateng, spill dong Pak, apa yang nanti akan jadi program unggulan dalam debat? Program unggulannya ya kita menyelesaikan permasalahan. Jadi begini, guru saya itu nelayan, guru saya itu petani, guru saya itu di pasar, guru saya itu ketemu sama banyak orang. Itulah tantangan ke depan bahwa seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita jumpai di lapangan. Oke. Ke Pak Yassin, boleh dong Pak sampaikan strategi apa nih yang kira-kira untuk bisa menggait para pemilih yang sampai sekarang belum menentukan pilihannya, termasuk jika dikaitkan dengan tema hari ini, apa yang bisa diambil atau menjadi daya tarik para pemilih untuk memilih Anda?
Ya, jadi debat kali ini itu hanya untuk pendalaman materi saja. Visi misi sudah kami sampaikan pada debat di awal dan masyarakat sudah bisa menilai. Tinggal bagaimana kita meyakinkan. Saya yakin kok kalau survei hari ini dilakukan itu sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sehingga ayo kita tuangkan dalam debat ini visi misi yang kita jabarkan dengan tema tersebut. Baik, terima kasih Pak Lutfi, Pak Yasin sudah berbagi sebelumnya. Ya, sama-sama, Ya. matur suwun. Tapi kalau satu lagi nih Pak, apa yang bisa diyakinkan kepada warga untuk memilih Anda? Karena waktunya tinggal 2 minggu lagi, masih ada sekitar 43,1% warga yang masih bimbang ini. Tetap ya, saya normatif. Jadi apa sih yang akan kita cari? Kita belanja masalah, mengatasi masalah. Toh nanti dealnya kita sebagai pemimpin yang bermanfaat dan berguna adalah masyarakat yang menilai. Jadi artinya kontestasi ini tidak hanya pilkada, kita mengharapkan itu pesta itu yang meriah, dan pesta ini adalah milik rakyat. Kita tidak boleh saling menjatuhkan, kemudian tidak boleh saling menyakiti, apalagi saling menghujat. Prinsip bahwa demokrasi adalah perbedaan adalah rahmat, pesta itu harus meriah, dan harus suara rakyat adalah suara Tuhan. Okay? Ya, sependapat dengan Pak Lutfi bahwa kita harus sama-sama menjaga pilkada damai untuk tetap menjaga kemeriahan pesta demokrasi tanpa saling menjatuhkan. Baik Pak, nanti kami akan lihat seperti apa performa debat yang nantinya akan digelar pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Lutfi dan juga Pak Yasin atas waktunya kepada Kompas TV. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika yang tadi juga sudah berbagi. Mas, singkat saja, ini tadi juga kalau misalnya mendengar dari pernyataan paslon nomor 02, seperti apa debat kedua kali ini akan berjalan? Audionya masih belum nyala? Mas Agung boleh minta tolong di-unmute dulu? Siap tempur ya. Saya kira dua paslon ini sama-sama sudah mau berdebat, sudah siap dengan beragam macam konsep dan gagasannya. Yang jelas debat ini debat kedua, masih ada debat satu lagi. Tadi akan saya lengkapi ya, ternyata ada debat satu lagi dan peluang untuk memikat pemilih rasional itu masih terbuka. Dan idealnya para paslon ini harus konsisten dengan ide gagasan programnya. Dan kalau bisa mesti lebih inovatif, mesti lebih beda, mesti lebih atraktif. Bahkan kalau bisa lebih banyak turun ke bawah atau belusukan habis-habisan, apakah itu paslonnya maupun timnya untuk door-to-door campaign dan canvassing. Agar apa? Karena ujungnya itu di bawah, Mbak. Kalau debatnya oke tapi nggak turun ke bawah, agak susah dipahami nanti. Seperti Baik, dipahami. Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Kita nantikan seperti apa debat kedua di Pilkada Jateng akan berjalan.